Bogor terkenal dengan kota hujan. Kota yang sejuk dan juga nyaman. Selain itu, Bogor mempunyai banyak sekali aktivitas. Selain terkenal dengan banyaknya tempat wisata, Bogor juga banyak melahirkan berbagai bidang usaha, seperti pusat perbelanjaan dan juga berbagai usaha di bidang budidaya. Jangkrik yang dibudidaya di Jaspam, peternakan jangkrik nih, jangkriknya itu kita pakai jangkrik alam. Kita nggak pernah main di jangkrik yang lain. Jadi kita coba budidaya di jangkrik alam. Jangkrik alam itu sangat menguntungkan dibanding jangkrik genggong. Modalnya itu pertama dari dua box modal pertama. Nah, terus 2 box itu kita beli calon indukan 4 kilo. Nah, 2 kilo satu box itu kita taruh 2 kilo calon indukan. Nah, itu awal mulanya itu kita nggak ngeluarin kos duit banyak. Calon indukan itu 1 kilonya itu 40.000 waktu itu. Jadi kalau 4 kilo berarti 40.000 kali 4 160.000. Nah, boxnya itu waktu itu kita bikin satu boxnya itu jadi sekitar 500 ribuan. Nah, kalau 2 berarti 1 juta. Nah, 1.160.000. Kalau cara budidayanya gampang. Jadi awal mulanya itu dari calon indukan. Dari calon indukan kita pembesaran si indukannya itu kita besarin seminggu sampai 2 minggu. Nah, udah 2 minggu masuk itu udah kelihatan jadi indukan. Nah, dari indukan itu kita siapin media pasir buat indukan. Nah, berarti dari indukan media pasir itu kita tunggu sampai seminggu dia bertelur. Nah, setelah bertelur kita ayak telurnya, kita pisahin dari pasir kita pisahin tuh telurnya dari pasir. Nah, lalu si telurnya itu kita angin-anginkan seperti biasa, kita angin-anginkan gitu kan. Habis kita anginkan baru kita gantung. Itu kita gantung itu manfaat gunanya ya buat pengeringan lebih lanjutnya. Nah, dari situ masuk penetasan. Nah, dari penetasan itu kita siapin box buat pembesaran, box ternak buat pembesaran. Nah, sebelum masuk box pembesaran itu kita masukin dulu box kecil. Jadi kita mau lihat berapa banyak nih anakan dari telur itu. Nah, habis itu dari box kecil kita tunggu tuh mulai pembesaran. Kalau dari telur mah yang penting kita mulai tanam aja gitu dulu seperti yang di media itu pertama ya. Terus setelah itu paling umuran 10 hari langsung naik media sekali, kedua naik lagi media pan itu nyampe 3 kali naik media. Sekitar 2 kali media naik paling sekitar 20 hari lah dari mulai proses telur.
Kalau pakan kita mah pagi makanya pertama kita kasih rumputnya yang kayak itu, rumput ya, enggak semua rumput sih yang dia suka gitu, rumput. Terus kasih makan biasa pur ayam gitu. Paling buat ngedoking mah ya itu tangkal batang pisang. Kalau masalah perawatan mah yang penting kita mah intinya tergantung musim. Kalau musim panas kita harus rajin nyemprot. Kalau musim biasa yang penting intinya mah kasih tangkal pisang lah buat nge-backup kita kalau telat nyemprot. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 30 hari. Nah, kita lebihin 5 hari. Nah, setelah itu panen. Panen baru penjualan. Nah, penjualannya itu kita punya tim marketing. Nah, tim marketingnya itu dia mencari pasar di luar. Biasanya kita jual ke penjual-penjual pakan-pakan burung. Ada juga penampung. Nah, kalau penampung itu dia ngambil dari kita, dari peternak, sama dia ditampung dulu di penampungannya dia, baru dia jual ke pedagang-pedagang gitu. Nah, jadi kita di sini punya tim buat penjualan, tim marketing sama si penampung gitu. Kalau dari segi keuntungan ya kita untung ya, modal itu 1,5 di awal. Nah, kita tambahin lagi waktu itu 2 box, jadi 2,5 juta. Nah, itu kita hitungnya aset. Nah, dan keuntungannya itu berarti dari 6 on floor itu berarti 30 kilo dikali 40.000. Nah, ini sih pesan buat apa namanya, buat yang mau usaha pemula nih. Sebenarnya budidaya jangkrik itu nggak sulit, gampang. Tergantung kita, kemauan kitanya aja, kemauan kita, niat, terus semangatnya. Kalau menurut gue jangan dibikin sulit gitu kan. Apa namanya, usaha jangkrik tuh yang orang bilang tidak menguntungkan, kata siapa? Salah itu. Usaha jangkrik itu menguntungkan besar.